874 triliun task cash hingga menjadi 4 task cash. Halo, ketemu lagi di channel ini. Kita akan membahas tentang IT. Jika lo suka dengan tema tersebut, jangan lupa subscribe ya untuk lebih mendukung channel ini. Kali ini kita akan membahas pairwise testing dari black box testing. Sebelum ke pairwise testing, apa sih black box testing itu? Black box testing adalah pengujian terhadap software tanpa melihat langsung kode di dalamnya. Pairwise testing adalah salah satu black box testing yang mana test case-nya dibuat untuk menguji semua kombinasi berlainan yang berasal dari setiap pasang input parameter. Input parameter misalnya radio button, checkbox, text field, date picker, chips. Lalu apa sih yang dimaksud kombinasi berlainan itu? Atau all possible discrete combination? Kayak misalnya dalam satu formulir ada radio button, ada checkbox, ada text field. Untuk radio button, apakah keempat tombol ini semuanya diuji? Lalu untuk checkbox, apakah setiap tombol di sini diuji? Atau setiap 2 pilihan, atau 3 pilihan, atau 4 pilihan, atau yang bagian atas bawah saja yang diuji? Lalu untuk text field, seperti ini misalnya, dia bisa diisi oleh 50 huruf, apakah ke 50 huruf tersebut harus diuji? Nanti kita akan bahas ya. Pokoknya setelah kita membuat pairwise testing ini akan mengurangi jumlah kasus uji secara efektif, tapi tetap mendapatkan coverage test yang bagus. Biasanya dalam pembuatan aplikasi, pairwise testing ini digunakan pada input pendaftaran, input pencarian, filter kategori, edit profil, dan sebagainya. Yang berarti pairwise ini sangat penting karena hampir semua aplikasi ada formulir atau kombinasi input lainnya. Ini adalah contoh formulir registrasi yang saya ambil dari Google. Lalu dari form ini, sebagai contoh saja, untuk nama awalnya maksimalnya 50 huruf, lalu nama akhirnya ada 50 huruf. Untuk email ada 100 huruf valid email, yang belakangnya ada @gmail.com. Lalu ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Lalu ada tanggal, ada 2022 tahun, ada 12 bulan, ada 360 hari. Lalu nama sekolah bisa diisi 100 huruf. Lalu ada jurusan IPA, IPS. Lalu validasi saat diproses di server. Jika nama akhir, tanggal tidak valid, maka gagal daftar. Jika email terdaftar, maka daftarnya gagal. Lalu perhitungan dari semua kombinasi yang rumusnya jumlah value kali jumlah value. 50 jumlah nama awal kali 50 jumlah nama akhir kali email kali jenis kelamin kali tahun kali bulan kali jumlah hari kali nama sekolah kali jurusan, yang totalnya sampai 874 triliun test case. Ini adalah jumlah test case yang sangat besar, dan ini juga tidak boleh karena dalam prinsip testing, yaitu exhaustive testing is not possible, atau pengujian menyeluruh adalah tidak mungkin. Oleh karena itu kita akan menerapkan pairwise testing ini dari 874 triliun test case hingga menjadi 4 test case. Ini adalah yang tadi. Langkah-langkah dalam membuat pairwise testing yang pertama adalah pahami formulir tersebut, cek validasi yang sudah ada di front end dan di back end kalau ada. Lalu yang kedua adalah klasifikasi. Untuk input huruf, kita bisa klasifikasikan dengan valid dan invalid. Lalu untuk input angka, kita bisa membuat angka maksimal dan angka minimal karena kemungkinan programmer salah memasukkan simbol operasi. Misal kurang dari, padahal kurang dari sama dengan. Contoh lainnya adalah seharusnya di formulir tersebut bisa masukkan angka 10, tapi karena salah tulis simbol operasi yang kurang dari dan kurang dari sama dengan itu,
formulir itu hanya bisa dimasukkan angka 9, bukan 10. Lalu ada date picker, tanggal maksimal, dan tanggal minimal jangka kalender tersebut. Karena mungkin programmer salah input waktu, yang seharusnya input waktu server malah input zona waktu daerah user tersebut atau sebaliknya. Misalnya nih, seharusnya formulir tersebut bisa masukin waktu hari ini sesuai waktu server. Tetapi karena aplikasi tersebut disetting di zona waktu user tersebut malah input waktu yang kemarin atau yesterday. Ini untuk mengetes perbedaan zona waktu. Ini misalnya dipakai untuk aplikasi yang time sensitive, misalnya penerbangan, saham, bank. Lalu yang keempat, select box, kita bisa mengklasifikasikannya dengan indeks 0 dan indeks bebas atau random challenge. Lalu untuk multiple select element, kita bisa mengklasifikasikannya dengan single dan multiple. Lalu kita bisa buat grouping atau batasan atau partitioning atau melihat pattern dari data yang di-input. Lalu setelah kita memahami formulir tersebut dan mengklasifikasikannya, hasilnya maka ini. Nama ada huruf valid dan huruf invalid berjumlah 2. Lalu nama akhir ada huruf valid dan huruf invalid ada 2. Lalu email terdaftar dan tidak terdaftar ada 2. Ini setelah kita mempelajari validasi di server tersebut. Jika email terdaftar, maka tidak bisa mendaftar. Jika belum terdaftar, maka bisa mendaftar. Lalu ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Lalu ada tanggal valid dan tanggal invalid. Lalu nama sekolah, huruf valid dan huruf invalid. Lalu jurusan IPS 2. Lalu perhitungannya adalah 2 kali 2 kali 2 yang berjumlah 128 test case. Lalu dengan pairwise testing, dari 128 test case ini menjadi 4 test case, yang mana tadi berasal dari 874 triliun test case hingga menjadi 4 test case. Untuk membuat pairwise testing manual, kita bisa menggunakan website Software Testing Help. Tutorial ini saya pilih setelah saya menelusuri di YouTube dan di Google Search. Menurut saya tutorial inilah yang terbaik ya, karena jelas langkah-langkahnya. Ketika sampai di akhir, dari 96 hingga menjadi 8 test case. Cuma ini tetap membutuhkan waktu. Oleh karena itu saya menggunakan bantuan, menggunakan tools yang ada di web ini, pairwise-games.com. Lalu ini adalah screenshot yang tadi, yang adalah hasil setelah kita memahami formulir dan klasifikasi. Nanti nama akhir, email, jenis kelamin, dan sebagainya itu adalah parameter yang dimasukkan ke kolom, dan value-nya seperti huruf valid dan huruf invalid akan masuk ke bagian row. Kita langsung masukin aja nama awal, nama akhir, email, jenis kelamin, kita sikat aja, tanggal lahir, nama sekolah, jurusan. Lalu untuk di baris pertama ini kita harus memasukkan value-value yang sudah kita tahu hasilnya adalah sukses atau valid. Jadi pertama valid, invalid. Yang kedua adalah valid, invalid. Untuk email ini karena di server itu dia hanya bisa menerima
email yang belum terdaftar, maka di baris pertama ini kita isi email tidak terdaftar. Lalu yang kedua terdaftar. Lalu kelamin L P, valid, invalid, valid, jurusan IPA, IPS. Lalu di baris pertama ini kita harus tahu bahwa expected result-nya adalah sukses daftar, karena nanti hasil yang digenerate oleh tools ini, baris pertama ini pasti muncul di task case pertama. Setelah kita isi, kita generate pairwise. Di sini kita bisa melihat dari 118 hingga ke 4 use case. Nanti hasilnya akan berupa file Excel yang bisa dibuka di Excel maupun di Google Sheet. Save. Setelah seperti ini, kita akan coba impor di Google Sheet ya. Ini adalah Google Sheet-nya. Kita akan mengimpor file yang tadi, yang pairwise, ke bagian upload. Yang file ini kita geser saja. Kita pilih insert new sheet. Maka hasilnya akan kayak gini. Valid, valid, invalid. Di sini kita langsung isi aja expected result. Untuk baris pertama tadi, yang tadi saya bilang, kita harus mengetahui apakah hasilnya sukses atau gagal. Misalnya nama awal valid, nama akhir valid, email tidak terdaftar, kelamin L, tanggal lahir valid, nama sekolah valid, jurusan valid, maka daftar berhasil. Yang kedua, valid invalid, email terdaftar, maka daftar gagal. Nama invalid tapi email tidak terdaftar, maka daftar gagal. Nama invalid dan email terdaftar, maka daftar gagal. Jadi hasil dari pairwise testing ini adalah kombinasi di tiap baris-baris ini sudah unik dan berlainan, yang jika sudah dites semua seharusnya sudah mengcover tes setiap parameter atau variabel ini yang sudah berbentuk kombinasi. Yang tes coverage-nya sudah baik. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan, saran, atau argumen, langsung aja tulis di kolom komentar. See you in the next video.